Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Tubuh Duan Li seketika bergetar ketakutan. Ampuni aku bibi, aku adalah anak baik. Jangan dengarkan ucapan nenek yang tadi, ucap Duan Li kini merengek, tangannya saat ini berada di luar tembok pemandian. Seandainya tangannya di dalam pemandian, ia bisa melepaskan diri dari wanita di depannya ini. Berbagai cara Duan Li katakan, tapi tetap saja wanita yang menjewernya tak mendengarkan alasannya. Setelah menangkap Duan Li yang saat ini terus-menerus memohon, tanpa mereka sadari, seorang wanita yang tadinya menyuruh bawahannya menangkap Duan Li kini tersenyum tipis. Pandangannya kini mengarah ke sosok pemuda bertudung. Aku tak menduga jika keponakanmu senakal ini Ling Bai, ucap suara anggun. Ayahnya bahkan jauh lebih merepotkan saat ia masih kecil, bahkan sampai saat ini pun sifatnya masih sama. Jadi wajar jika putranya memiliki sifat nakal seperti ayahnya, jawab Bai An duduk dengan santai sambil menikmati seteguk arak. Lalu apa yang membuatmu datang ke dimensi ini lagi? Apa kau datang untuk menuntaskan janjimu yang dahulu belum kau selesaikan? Tanya suara anggun tersebut. Bai An hanya diam sambil menatap ke arah atas. Kau tahu Cynthia, aku awalnya ingin menjemput putra serta keluargaku yang sengaja aku sembunyikan di sini. Jika aku mati, mereka bisa aman dan garis keturunanku tetap ada. Perang yang ada di dimensiku kini telah selesai berkat bantuan sosok yang pendahuluku tinggalkan. Tapi masih banyak misteri yang pendahuluku tinggalkan untuk kupecahkan, bahkan tugasku saat ini jauh lebih berat dari masa lalu sebelum aku mati lalu bereinkarnasi lagi. Kini dengan kekuatanku dan semua keluargaku, aku tidak yakin bisa melakukannya. Bai An terdiam sambil tetap memandang ke arah langit. Cynthia yang menatap Ling Bai sedikit terkejut, ia tak menduga jika Bai An pernah mati. Kini ia tahu mengapa kekuatan Bai An sedikit melemah. Kau tahu Ling Bai, aku sadar maksudmu bercerita seperti ini. Aku yakin akan sulit bagimu menundukkan semua ahli kuat yang ada di dimensi ini, terlebih lagi kau tahu betul bagaimana sifat mereka semua yang memiliki ego yang tinggi. Ucap Cynthia. Cynthia adalah salah satu ahli kuat ranking SSS+, ia adalah salah satu yang Bai An selamatkan dahulu saat perang yang terjadi di dimensi alam sihir ini. Dahulu Cynthia masih ranking A dan saat diambang kematian, sosok pemuda datang membantai semua yang ada di sekeliling wanita tersebut dan menyisakan Cynthia. Awalnya Cynthia sangat ketakutan, tapi tak lama tubuhnya merasakan kehangatan saat ada sebuah cahaya menyelimuti tubuhnya. Cynthia yang mengingat masa lalunya kini menatap ke arah Bai An. Bai An tersenyum menyeringai. Kau masih seperti dulu bahkan tambah cerdas Cynthia, aku tidak berniat menundukkan mereka, melainkan menghapus mereka dari dimensi ini. Saat ini aku berbeda dari yang dulu yang memiliki sedikit rasa iba. Kini siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, karena aku menganggap mereka akan menjadi parasit di masa depan jika dibiarkan hidup. Ucap Bai An. Tubuh Cynthia sedikit merinding mendengar itu, tapi tak lama ia menjadi tenang kembali saat mendengar Bai An kembali mengucapkan sesuatu. Cynthia, datanglah ke area pinggir lembah berkabut, di sana kau akan berkumpul bersama para saudaramu yang lain. Kalian belum pernah bertemu satu sama lain dari dulu, kalian hanya mengetahui nama masing-masing. Dengan kalian berkumpul, tidak akan lagi yang berani menentang kalian secara terang-terangan. Tanpa menunggu jawaban dari Cynthia, Bai An menghilang. Cynthia hanya bisa menghela nafas berat. Kau adalah satu-satunya laki-laki yang menyelamatkanku dan bahkan membantuku hingga menjadi kuat. Bukan hanya itu saja, kau bahkan tidak pernah mengeluh melatihku dengan sifat dan bakatku yang buruk ini. Apapun perintahmu akan kulakukan Ling Bai, bahkan jika kau menginginkan nyawaku. Karena kau selamanya yang ada di hatiku, walau kau menolakku secara terang-terangan. Gumam Cynthia. Cynthia bangkit lalu menatap ke arah Kekaisaran Gamma.
Sifat angkuh dan sombong kalian akan membuat kalian hancur secara perlahan. Maafkan aku jika akan berkhianat kepada ras manusia Kaisar Cleon. Wus-wus, tep-tep, sial, aku merasakan anak nakal tersebut berada di sana, gumam Bai Han menatap ke arah gedung yang paling tinggi di kota Gunsel. Itu adalah guil petualang matahari, guil terkuat di kekaisaran Gama ini, ucap Lang Zai sedikit memperingati. Jangan takut, kita kuras abis harta mereka, ucap Chen Tian menggosok tangannya dengan seringai lebar. Letak, jangan memikirkan harta, pikirkan keponakanmu dulu yang membuat masalah terus-menerus selama setahun ini, dialah yang membuat kita menjadi incaran banyak ahli kuat, dengus Lang Zai yang kini memasang wajah kesal. Chen Tian hanya mengeluh sambil mengusap-usap kepalanya. Sementara Bai Han yang diam kini tersenyum kecil. Ayo kita ke sana, aku tahu cara paling mudah untuk bertemu anak nakal itu, ucap Bai Han langsung melangkah. Dengan pandangan bingung, Chen Tian dan Lang Zai mengikuti dari belakang. Tep-tep, berhenti, tunjukkan lencana petualangan kalian, ucap seorang pemuda dengan senyum kecil di bibirnya. Chen Tian dengan santai maju, pemuda tersebut tidak menyadari jika tangan Chen Tian bergerak cepat. Bro, setelah menepuk pundak pemuda tersebut, Chen Tian langsung berkata, aku baru dengar jika Guild Matahari mempunyai penjaga bodoh seperti dirimu. Tapi karena kau hanya ingin melihat lencanaku maka. Chen Tian langsung menunjukkan lencana yang bertulis B. Apa kau puas? Ucap Chen Tian langsung melambaikan tangannya. Setelah itu ia pergi, namun pemuda tersebut kini memasang wajah jelek. Sialan kau bocah, berani sekali kau mempermalukan tuan muda ini, ucap pemuda tersebut mengeluarkan auranya. Di gerbang guil, terlihat banyak para petualang kini menatap kelompok Bai Han dengan iba, karena berani mencari masalah dengan pemuda yang memiliki latar belakang mengerikan. Chen Tian yang mendengar dirinya dipanggil bocah menghentikan langkah kakinya. Bai Han dan Lang Zai langsung menatap pemuda tersebut dengan tatapan iba. Nasibmu sangat sial nak, gumam Lang Zai dalam hati. Aku yakin seluruh keluargamu akan miskin dalam beberapa jam lagi, gumam Bai Han dalam benaknya. Sret, setelah membalik badannya, Chen Tian menatap pemuda yang kini menyeringai. Apa kau, bersujud lalu jilatlah kakiku bocah, jika tidak, duar. Seketika tubuh pemuda tersebut langsung hancur menjadi daging cincang, hanya dengan tinju fisik Chen Tian. Bocah cecunguk sepertimu berani sekali memanggil paman ini dengan sebutan bocah, ketahuilah batasanmu. Ucap Chen Tian dengan nada dingin. Tatapan Chen Tian mengarah ketiga pemuda yang bersama pemuda Chen Tian bunuh. Ah, ampuni kami tuan, kami sama sekali tidak terlibat dengan dia, ucap salah satu dari mereka. Ketiganya langsung melarikan diri, tapi ketiganya tidak sadar jika seluruh harta mereka telah hilang. Chen Tian kini tersenyum tipis sambil memegang 4 kantong penyimpanan. Ayo kita masuk, selesaikan masalah bocah itu dahulu, karena aku tidak sabar ingin mengambil hartaku yang telah dikelola oleh Perdana Menteri Jeon, ucap Chen Tian berjalan ke arah Bai Han dan Lang Zai. Keduanya pun mengangguk lalu masuk ke aula guil matahari. Para petualang yang melihat itu langsung melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Kematian di sini adalah hal yang biasa, bahkan jika Kaisar Cleo mati pun tidak ada yang mempermasalahkannya, karena jika mati, hanya tinggal mengganti kaisar baru, itulah yang ada di pikiran mereka semua. Jika Kaisar Cleo mati, maka ia akan dianggap lemah. Karena di dimensi ini hanya kekuatan yang berkuasa. Baik kekuatan fisik, ranking maupun harta, semua yang memiliki itulah yang akan dihormati. Tep-tep, dengan sengaja Bai Han menyebarkan indera kesadarannya. Wos, merasakan indera kesadaran yang memiliki ranking S+ bahkan hampir mencapai SS, semua orang sedikit menjauh. Kini mereka yang melihat pertunjukan Chen Tian tadi kagum, karena memiliki teman kuat. Blus, Lang Zai langsung menyebarkan auranya. Semua orang semakin kagum disertai merinding saat merasakan aura Lang Zai ranking S+ juga, walau Bai Han jauh lebih kuat. Wos, tep-tep, salam tuan muda, apa ada yang bisa saya bantu?
Tanya sosok wanita cantik. Wah, bukankah itu Nona Giselle, peringkat 10 terkuat di Kekaisaran Gamma, ucap para petualang langsung berseru. Kekuatan Giselle berada di ranking SS+, ia adalah wakil Master Guild Matahari dan wanita ini juga yang menangkap Duan Li. Merasakan adanya sedikit aura keponakannya di tubuh wanita di depannya. Bai Han sedikit memasang wajah serius. Sial, ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan, gumam Bai Han dalam hati. Sementara Lang Zai dan Chen Tian langsung waspada saat mengetahui ranking wanita di depannya. Mari kita berbisnis Nona, panggil Giselle, tidak perlu embel-embel Nona, ucap Giselle sedikit tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, jantungnya sedikit berdetak lebih cepat saat mengetahui pemuda di depannya ini sangat tampan. Walau Bai Han menutupi identitasnya menggunakan tudung. Baiklah Giselle, aku tak perlu basa-basi. Tunggu, lebih baik kita bicarakan ini di ruanganku. Lagi-lagi Giselle memotong ucapan Bai Han. Bai Han terlihat menahan rasa kesal dengan mengeluarkan senyum palsu. Tep-tep, mereka pun langsung naik menuju lantai 20. Guild Matahari mempunyai 50 lantai dan lantai 20 adalah tempat tinggal Giselle. Beberapa saat kemudian, setelah menyiapkan hidangan yang cukup mewah, kini Giselle bersama Bai Han, Lang Zai dan Chen Tian saling pandang dalam diam. Apa yang membuat Anda kesini Tuan Strategis, ucap Giselle yang mengetahui julukan Bai Han strategis, karena setiap strategi yang ia buat sangat tepat dan tidak pernah meleset. Jika ia telah membuat tujuan untuk menghancurkan salah satu kota, maka kota tersebut akan benar-benar hancur dan dengan strategi Bai Han, semua berjalan mulus. Pandangan Giselle mengarah ke Chen Tian yang memiliki julukan pencuri serakah, lalu terakhir Lang Zai yang memiliki julukan sang penghancur. Dalam setahun ini tidak ada yang tidak mengenal ketiga pemuda ini. Ketiga pemuda ini adalah teror bagi ras manusia dan Kekaisaran Gamma. Banyak orang menduga jika ketiganya berasal dari ras elf atau ras iblis darah kuno. Tapi tidak ada yang mengetahui pasti, karena setiap musuh yang ditemui oleh ketiganya akan langsung mati. Langsung saja Giselle, karena aku tak ingin menimbulkan masalah dengan guild kalian, berapa yang kau inginkan untuk menebus bocah yang kau tangkap itu? Aku sadar kau memiliki harga diri dan aku tahu apa yang membuatmu menangkapnya. Tapi yakinlah, setelah ini aku akan mengajarkan dengan lebih tegas lagi agar sifat nakalnya itu tidak terulang lagi, ucap Bai Han memasang wajah serius. Giselle yang mendengar itu sedikit terkejut jika bocah yang ia tangkap, ternyata keluarganya ada di depannya. Ia sudah menduga juga masternya menyuruhnya menangkap bocah itu karena orang tuanya akan datang. Tapi tak menduga jika orang tuanya semudah ini. Hilangkan pikiranmu itu, dia adalah keponakan kami semua, jika orang tuanya yang datang, maka kau akan dipermainkan olehnya. Beruntung yang datang kami, ucap Chen Tian saat melihat raut wajah Giselle. Giselle sedikit mengangguk, tapi tak lama ia tersenyum tipis. Kami tidak butuh harta, jadi kembalilah, ucap Giselle. Apa kau ingin guildmu ini aku hancurkan? Tunjuk Lang Zai langsung menunjuk Giselle. Wos. Beberapa ahli ranking S+ seketika muncul mengelilingi Bai Han, Chen Tian dan Lang Zai saat Lang Zai mengancam Giselle. Jangan kira kau kuat dan bisa menghancurkan kota lalu bisa seenaknya mengancam guild kami, ucap salah satu laki-laki paruh baya menatap Lang Zai dengan tatapan intens. Lebih baik kau diam Pak Tua, jika tidak kepalamu akan terlepas saat ini juga, ucap Lang Zai. Ketegangan seketika terjadi di ruangan milik Giselle. Bai Han tetap tenang sambil menatap Giselle dengan seksama. Wanita ini tidak sesederhana yang terlihat, gumam Bai Han. Paman hentikan, ini bukan saatnya, ucap Bai Han menghentikan Chen Tian yang ingin mencuri harta milik ahli-ahli yang berkumpul di depannya. Pandangan Bai Han mengarah ke Lang Zai. Tenangkan dirimu, jangan membuat keributan, ucap Bai Han menatap Lang Zai dengan wajah serius. Giselle yang melihat ketenangan Bai Han mengangkat tangannya. Kalian semua kembalilah. Tapi, potong salah satu wanita yang paling dekat dengan Giselle.
Kembalilah, mereka tidak akan berani melakukan apa-apa, terlebih Master saat ini sudah ada di sini. Ucap Giselle yang membuat para ahli guil Matarahi langsung cerah, mereka pun langsung menghilang. Tatapan Giselle kini mengarah ke Bai Han. Tidak baik bukan jika kalian terus-menerus menutup wajah kalian. Ucap Giselle mengedipkan matanya ke arah Bai Han. Bai Han langsung mendengus saat tahu dirinya saat ini ingin dipermainkan. Katakan apa maumu, jangan basa-basi, tanya Bai Han berubah dingin. Wow, jangan begitu terhadap wanita lemah sepertiku, ucap Giselle pura-pura ketakutan. Wanita ini sangat berbisa, gumam ketiga orang tersebut dalam hati. Giselle tanpa basa-basi bertepuk tangan. Prok prok prok, jadi apa-apa-apa. Beberapa saat kemudian dua wanita cantik terlihat membawa Duan Li yang saat ini tersenyum bahagia. Saat Duan Li melihat ketiga pamannya, seketika tubuhnya merinding, ia langsung bersembunyi di balik gaun wanita yang membawanya. Bocah, kesini kau, jika tidak, paman akan meremukan tulang-tulangmu, ucap Lang Zai menatap tajam Duan Li. Duan Li langsung menggelengkan kepalanya. Wek, siapa yang mau bersama paman? Lier sudah betah di sini. Jadi Lier di sini saja, ejek Duan Li tersenyum mengejek. Kalian lihat, itulah yang membuat aku menyuruh kalian kembali, ucap Giselle tersenyum kecil. Bai Han langsung membuka jubahnya. Terlihat pemuda tampan dengan rambut biru terurai dan mata hitam pekat, kini berjalan ke arah Giselle. Ah, apa yang kau inginkan? Tanya Giselle kini sedikit memerah saat melihat secara nyata wajah Bai Han. Walau begitu, Giselle terlihat tidak melawan atau mundur saat Bai Han melangkah. Brak, tangan Bai Han kini memegang kursi di belakang pundak Giselle, dan Bai Han kini mendekatkan wajahnya ke wajah Giselle yang semakin gugup. Seutas senyum Bai Han perlihatkan. Apa kau ingin aku bermain kasar agar kau mau melepaskan sihir ilusimu kepada keponakanku? Mendengar suara bisikan Bai Han, tubuh Giselle seketika bergetar hebat, wajahnya yang semula memerah tomat kini semakin memerah hingga mengeluarkan asap. Ah, apa yang ingin kau lakukan? Pergi, ucap Giselle mencoba untuk mendorong Bai Han. Namun ia kini terlihat seperti kucing pemalu, bahkan saat mendorong Bai Han, ia tidak menggunakan mananya. Benar dugaanku jika wanita ini suka kepadaku, artinya ia juga bisa melihat wajahku dari awal, gumam Bai Han tersenyum tipis. Haah, kau ternyata cukup lembut juga, ucap Bai Han kini mengelus pipi Giselle. Hal tersebut membuat jantung Giselle berdetak lebih cepat dari biasanya. Ah, aku. Jangan berisik sayang, apa kau tidak menyukaiku, sehingga kau menyuruhku pergi? Baiklah, ucap Bai Han memotong ucapan Giselle. Dengan santai Bai Han bangun lalu berjalan ke arah Lang Zai dan Chen Tian, yang kini sedang membuka mulutnya lebar-lebar. Tak lama, mereka langsung mengacungkan jempol mereka dengan senyum lebar. Tep-tep, Bai Han langsung menepuk pundak Duan Li, tak lama ia langsung terlepas dari sihir ilusi. Paman, kenapa kau ada di sini? Kenapa juga aku ada di sini? Bukankah tadi aku ditangkap oleh... Duan Li menghentikan ucapannya saat melihat Giselle yang kini terdiam kaku. Kenapa bibi itu terlihat seperti wanita idiot? Ucap Duan Li menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pletak, itu karena ulahmu bocah nakal, jika kau tidak nakal, pamanmu Bai Han tidak akan bertindak seperti ini, dengus Lang Zai langsung memukul kepala Duan Li. Walau tidak sakit, Duan Li langsung mengerucutkan bibirnya ke arah lain. Sudah, ayo kita pergi sebelum wanita itu sadar. Ajak Bai Han langsung melangkah keluar. Blus. Tiba-tiba sebuah tekanan mengerikan muncul yang langsung membuat Bai Han dan yang lainnya kini hampir terjatuh. Tapi hanya satu yang bingung, Duan Li. Karena ia tidak merasakan tekanan tersebut. Hei, kenapa paman bertiga berkeringat dingin dan seperti orang menahan sesuatu? Tanya Duan Li menggaruk kepalanya. Melihat tidak ada yang menjawab pertanyaannya, Duan Li langsung kesal, ia pun langsung tersenyum kecil. Tak lama Duan Li lari keluar dengan wajah licik.
Bai Han yang melihat itu langsung mengutuk bocah tersebut. Tapi saat ini ia harus mencoba menahan tekanan mengerikan yang entah berasal dari mana. Bahkan ia, Lang Zai dan Chen Tian tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun akibat tekanan tersebut. Wos, sosok wanita seperti Dewi muncul di depan Bai Han dan yang lainnya. Klik, dengan santai wanita yang mirip Dewi tersebut membunyikan jarinya. Tak lama Bai Han, Lang Zai dan Chen Tian berpindah tempat. Pandangan ketiganya seketika mengarah ke sebuah ruangan layaknya istana, lalu pandangan mereka beralih ke sosok wanita yang memberikan mereka tekanan. Wanita tersebut kini sedang duduk sambil menggoyang-goyang gelas yang berisi arak. Jadi kalian bertiga yang selama ini membuat kekacauan, hingga menghancurkan cukup banyak kota kecil hingga kota kelas 3, ucap sosok wanita seperti Dewi. Siapa kau? Tanya Bai Han dengan nada dingin. Walau tubuhnya ditekan, ia berusaha untuk bertanya dengan seluruh kekuatannya. Oh ya, maaf, perkenalkan aku Cynthia, Master Guil Matahari, ucap Cynthia memperkenalkan dirinya. Tatapan Cynthia tak pernah lepas dari Bai Han, ia seolah melihat Ling Bai muda seperti di masa lalu. Putramu bahkan sangat mirip denganmu saat masih muda Ling Bai, dan ia pun langsung membuat orangku jatuh cinta, gumam Cynthia dalam hati. Cynthia tahu jika Bai Han sama sekali tidak menaruh hati kepada orangnya dan sedang mempermainkannya tadi. Sama halnya seperti dirinya di masa lalu. Lalu apa maksudmu dengan ini? Tanya Bai Han kembali dengan nada dingin. Oh, kau memang tidak tahu apa atau sedang berpura-pura? Wajah Cynthia seketika menatap Bai Han dengan tatapan mengerikan. Hal itu membuat Bai Han dan yang lainnya semakin tertekan. Tatapan Bai Han kini terlihat semakin tajam. Ternyata begitu, apa kau memang benar-benar ingin mencari masalah dengan kami? Ku beri tahu kau satu hal, walau kau kuat, kau akan menyesal karena telah mencari masalah dengan kami. Walau aku akan mati sekalipun, yakinlah akan ada seseorang yang akan datang menghancurkan tempatmu ini, ucap Bai Han dengan nada dingin. Oh, apa kau sedang mengancamku bocah? Cynthia langsung muncul di depan Bai Han, ia langsung mengelus-elus pipi Bai Han. Duar, ledakan seketika terjadi dari tempat Lang Zai dan Chen Tian. Kusarankan kau jangan menyentuh keponakanku, jika tidak kau akan menyesal seumur hidupmu, ucap Chen Tian kini mengeluarkan energinya untuk melindungi tubuhnya dari tekanan Master Guil Matahari. Chen Tian yang sengaja menyimpan energinya kini terpaksa menggunakannya. Jika tidak dalam bahaya, mungkin ia tidak akan mengeluarkannya seperti ini. Sama halnya dengan Lang Zai, ia pun mengeluarkan energinya. Kekuatan keduanya pun layaknya ranking SS Plus saat mengeluarkan energi mereka. Cynthia seketika tersenyum kecil saat melihat satu keluarga saling melindungi. Dengan santai Cynthia menghilangkan tekanannya lalu kembali ke tempat duduknya. Baiklah, silahkan duduk tuan muda sekalian, karena kalian tamuku, maka nikmati hidangan yang telah aku siapkan, seolah tidak terjadi apa-apa. Cynthia dengan santai menyambut Bai Han dan yang lainnya. Bai Han dan yang lainnya hanya diam saja, mereka saat ini masih berdiri di tempat semula sambil mengeluarkan senjata. Ayolah, tadi itu hanya bercanda. Jangan kalian anggap serius, ucap Cynthia tersenyum kecil. Dan aku mengundang kalian ke sini karena aku ingin mengajak kalian berbisnis. Aku yakin kalian pasti akan menerimanya tanpa menolak, ucap Cynthia menatap ketiganya berubah serius. Bai Han, Chen Tian dan Lang Zai saling menatap satu sama lain. Tak lama, mereka mengangguk lalu duduk. Baiklah, apa yang ingin kau bisniskan? Tanya Bai Han langsung ke intinya, ia juga sama sekali tidak menyentuh hidangan yang telah Cynthia persiapkan. Cynthia tersenyum, tak lama ia langsung mengucapkan 3 kata. Satu penguasa dimensi. Bai Han, Chen Tian dan Lang Zai saling menatap satu sama lain. Mereka bertiga tentu cukup cerdas dalam mengambil makna ucapan tersebut. Apa untungnya bagi kami? Tanya Bai Han berpura-pura acuh, padahal dalam hati ia dan kedua pamannya sangat senang jika ada pendukung kuat. Kalian bertanya untung, bukankah ini pekerjaan kalian?
ingin menghancurkan seluruh kekaisaran Gamma karena telah mengincar kalian. Aku rasa kalian cukup cerdas dan bijak dalam mengambil makna ucapanku ini. Ucap Cynthia tersenyum sinis. Cukup lama Bai Han berunding, 10 menit berlalu setelah mengambil kesepakatan. Bai Han dan Cynthia pun setuju bekerja sama. Bai Han juga mendapat untung besar jika ia akan dibantu membunuh para manusia angkuh dengan beberapa ahli milik Guil Matarahi. Walau dalam bayang-bayang, itu sudah membuat Bai Han senang. Wos, sebuah cahaya hitam berbentuk cakar singa melesat ke kota kecil yang kini hampir hancur seutuhnya. Duar. Duar. Ledakan yang cukup besar seketika sedikit mengguncang beberapa kota terdekat dengan kota kecil yang kini hancur. Hehehe, itulah akibatnya jika kalian mencoba memprovokasiku dan saudaraku, Kekeh Pixiu kini menyeringai kejam. Setelah menghancurkan kota kecil dari ras elf, Pixiu langsung melesat menuju utara. Kakak Yulong, kau sangat kejam, ucap Bai Ji Pixiu melihat kota kecil yang kini telah rata dengan tanah. Bai Yulong melirik adik ketiganya. Haah, yang kejam itu kakak keduamu, dialah yang membunuh mereka, bahkan memakan tubuh mereka hidup-hidup. Balas Bai Yulong tersenyum kecil. Aku hanya mendapat ampas garis bawahnya saja yang tak lain rumah-rumah ini, dan jika tidak dihancurkan, aku takut ras menjijikkan itu akan membuat markas di sini. Sambung Bai Yulong. Wos, tep-tep, apa yang kalian bicarakan? Jangan bilang kalian sedang menjelekkan diriku ya? Tanya Bai Ji Pixiu dengan tatapan curiga. Kau ini, otakmu selalu berpikir pendek kak, dengus Bai Ji Pixiu. Bai Ji Pixiu langsung memasang wajah kesal. Melihat jika kakak beradik akan ribut kembali, Bai Yulong langsung melerai. Sudah-sudah, tugas kita sudah selesai di sini, jadi kita kembali ke tempat perkumpulan, ajak Bai Yulong langsung melesat. Bai Ji Pixiu dan Bai Ji Pixiu langsung mengikuti dari belakang, walau begitu, mereka terlihat saling tatap dengan intens. Di sebuah kota menengah, terlihat dua sosok ini sedang melawan puluhan ahli ranking A dan beberapa di antaranya ada ranking S dan S+. Jiwer, jangan sisakan satupun dan lakukan dengan cepat, jika tidak mereka akan sadar, ucap Long Yuan memperingati muridnya Jiu Long agar tidak main-main. Hehehe, tenanglah guru, kali ini aku tidak akan bermain-main, jawab Jiu Long, dengan cepat ia melesat ke arah salah satu ahli ranking A. Wos. Sial, orang ini sangat cepat, ucap ahli ranking A langsung membuat pertahanan, saat sebuah pedang yang dibaluti mana kini mengarah ke arahnya. Wos, crash. Kepala ahli ranking A tersebut langsung mati dengan mata melotot, ia tak akan menyangka jika pertahanannya dengan mudah ditembus, terlebih ia tidak mati dengan pedang Jiulong, melainkan dengan tangan yang telah membentuk cakar. Para ahli ranking A yang melihat itu langsung berteriak. Dia kuat, jangan berpisah, teriak salah satu ahli ranking A. Sementara ahli ranking S dan S+ tetap diam mengamati, mereka juga terlihat waspada kepada Long Yuan yang saat ini masih berdiri. Hehehe, akan lebih baik jika kalian semua berkumpul, karena itu memudahkanku untuk membunuh kalian semua, kekeh Jiulong dengan seringai lebar. Sombong, teriak ahli ranking A langsung melesat setelah termakan provokasi Jiulong. Jiulong dengan cepat mengalirkan sedikit mananya ke kakinya. Wos, Jiulong langsung muncul di atas ahli yang ingin menyerangnya, dengan cepat Jiulong mengayunkan tinjunya. Matilah kau, teriak Jiulong. Duar, kepala ahli tersebut langsung meledak. Baru saja Jiulong membunuh musuhnya, sebuah serangan dari berbagai arah kini melesat ke arah dirinya. Dengan cepat dan lincah, Jiulong menghindar ke sana kemari lalu muncul di depan salah satu ahli ranking A. Crash. 1. Gumam Jiulong. Wos. Duar. 2. Ledakan seketika terdengar di mana-mana, saking kejamnya, Jiulong tidak memberikan mereka semua untuk berteriak kesakitan. Wos. Pedang Jiulong kini bergetar hebat karena ia menggunakan lebih dari setengah mananya. Matilah kau, teriak Jiulong ke arah ahli ranking S. Sampah, ketahuilah tempatmu, ucap ahli ranking S mendengus jijik.
Dengan gerakan santai ia menarik busur panahnya lalu menarik. Wus! Jiulong yang akan menyerang diam-diam ahli ranking S sedikit terkejut saat dirinya ketahuan dan malah diserang lebih dulu. Treng! Duar! Tubuh Jiulong terpental mundur saat anak panah cahaya merah dan pedang Jiulong berbenturan. Sial, aku tak menyangka perbedaannya cukup jauh. Jika saja di sini ada energi, mungkin dalam hitungan detik dia akan mati, gumam Jiulong mengutuk dimensi ini yang hanya mempunyai mana. Saat Jiulong akan bangkit, terdengar sebuah saura. Wus! Oh, aku tak menduga jika bocah seperti dirimu mampu bertahan dari 30% kekuatanku. Lumayan, ucap ahli ranking S langsung menjulurkan tangannya ingin mencekik leher Jiulong. Tep, hohoho, anjing seperti dirimu ingin menyakiti muridku, ketahuilah batasanmu, kekeh Long Yuan menyeringai dingin. Ah, uye. Seketika ahli ranking S tersebut berteriak kesakitan saat tangannya diremas oleh Long Yuan. Tidak sampai di sana, Long Yuan juga mengayunkan tangan kirinya ke tubuh ahli tersebut. Wus! Bam! Long Yuan sedikit mundur saat tangannya dihentikan oleh anak panah. Pandangan Long Yuan mengarah ke ahli ranking S plus yang saat ini terlihat kembali menarik busur panahnya. Tidak tahu diri, ucap Long Yuan langsung menghilang. Bro, tubuh ahli ranking S tersebut langsung terjatuh, bertepatan dengan menghilangnya Long Yuan. Ahli ranking S plus langsung bangun. Bagaimana bisa? Padahal orang ini hanya ranking S dan terlihat baru saja mencapai tahap tersebut, gumam ahli ranking S plus. Kalian berdua, waspadalah dan kita harus bergabung untuk mengalahkan orang ini, ucap ahli ranking S plus serius. Baik pemimpin kota, jawab keduanya serempak. Wus, itu tidak perlu, karena kalian sudah mati, ucap Long Yuan tersenyum kecil. Baru saja ahli ranking S plus ingin menyerang Long Yuan, kepalanya sudah lebih dulu terjatuh. Bagaimana bisa? Hanya itu yang diucapkan oleh ahli tersebut tak percaya sebelum kematiannya. Sial, lari, mereka adalah monster, ucap ahli ranking S mencoba untuk membalikkan badan mereka. Tapi sama halnya dengan pemimpin kota, kedua ahli ranking S tersebut mati dengan tatapan tak percaya. Aku mengira dapat menghadapi ranking S, tapi sayangnya perbedaannya masih jauh, ucap Jiulong kesal sambil menghampiri Long Yuan. Sudah lupakan saja, lambat laun kau akan semakin kuat, hibur Long Yuan. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka ini? Tanya Jiulong melirik para penduduk elf yang kini sedang ketakutan. Biarkan saja mereka hidup, lebih baik kita ke tempat pertemuan lebih dulu, ayo. Ajak Long Yuan kini melayang ke atas. Jiulong hanya bisa mengangguk santai sambil ikut melayang. Wus. Setelah kepergian Long Yuan dan Jiulong, para penduduk kini mengeluarkan niat membunuh serta memasang wajah angkuh mereka. Berani sekali kedua tikus itu menyerang kota kita, aku akan melaporkan ini kepada Yang Mulia agar keduanya diburu. Dengus salah satu pemuda sedikit gemuk. Namun sebelum ia melangkah pergi, tiba-tiba saja langit yang awalnya cerah kini berubah gelap. Saat pandangan mereka semua mengarah ke atas, sebuah cakar naga yang sangat besar kini melesat ke kota mereka. Wus! Duar! Seketika kota tersebut hancur tanpa sisa. Bahkan saking mengerikannya serangan tersebut, kota tersebut langsung menjadi kawah. Kalian kira aku tak tahu sifat ras elf? Dengus Long Yuan kini menurunkan tangannya setelah membunuh tanpa menyisakan satupun ras elf. Jiulong tertawa kecil melihat gurunya yang seolah-olah memberikan harapan kepada musuhnya. Ayo pergi, ajak Long Yuan kembali melesat. Wus, tep, monster. Orang ini adalah monster, teriak seorang ahli ranking S plus mundur sambil merangkak. Bai Chuye yang menutupi tubuhnya dengan jubah hitam kini menjulurkan tangan. Sret, tak lama genangan darah muncul di bawah kaki ahli ranking S plus yang kini ketakutan. Uye. Teriakan ahli tersebut seketika menggema saat merasakan rasa sakit yang luar biasa, darahnya kini tersedot hingga mengering.
inti dari mananya juga ikut tersedot oleh genangan darah yang muncul. Tak lama, tubuh ahli Rangkis S+ tersebut hanya menyisakan kulit kering dan tulang. Tatapan Bai Cuye lalu mengarah ke arah kubah transparan berwarna putih. Di dalamnya banyak sekali ahli-ahli kuat serta penduduk yang memiliki kekayaan cukup untuk ikut berlindung. Di dalam kubah ada sosok elf paruh baya. Ia adalah Master Guild yang menciptakan kubah pelindung bersama anggota Guild. Kini elf paruh baya tersebut melihat ke arah anggotanya. Walau orang ini hanya sendiri, kekuatannya seperti ranking SSS, bahkan aku dibuat terluka saat bentrok 2 kali tadi, ucap Master Guild yang memiliki ranking SS+. Lalu apakah kita tidak melawan? Aku yakin bala bantuan setidaknya datang dalam 2 hari lagi, terlebih kota ini yang paling jauh dari ibu kota Kekaisaran Darium, ucap ahli ranking SS kini menatap Master Guild. Benar Master, lebih baik kita bergabung saja melawannya. Jika bergabung, aku yakin kita pasti akan menang, walau korban di pihak kita akan banyak yang mati, sambung ahli ranking SS. Terlihat juga ahli tersebut mencengkram erat tangannya, niat membunuh merebes keluar dari tubuhnya. Tahan dirimu panah emas, kau tidak mengerti mengapa aku langsung mundur lalu membuat pertahanan di sini. Jika kau ikut melawannya tadi, aku yakin kau akan paham betapa mengerikannya orang tersebut, sambung ahli ranking SS lainnya. Ia adalah salah satu yang ikut membantu melawan Bai Cuye, tapi walau ia bersama Master Guild bergabung, ia tidak bisa menyentuh dan bahkan merasa dipermainkan. Membayangkan orang tersebut serius tadi, mungkin ia dan Master Guild akan langsung mati. Panah gelap, kau ini terlalu pengecut, hilangkan gelarmu itu jika kau penakut seperti ini. Aku ingin membuktikan apakah ia benar-benar mengerikan seperti yang kau katakan. Dengus panah emas kini bangkit, di belakangnya puluhan ahli ranking S dan S+ yang berdiri sejak awal, langsung pergi mengikuti panah emas. Master, kata-kata ahli ranking SS tersebut terhenti saat masternya mengangkat tangan. Biarkan ia melawan orang tersebut, ia memiliki ego yang tinggi, jadi biarkan saja, ucap Master Guild terlihat sedikit tidak peduli. Tapi di satu sisi ia tersenyum tipis. Tep-tep. Bai Cuye yang santai menunggu, kini melirik ke arah kanan. Seutas senyum Bai Han tampilkan saat melihat ada beberapa tikus yang keluar dari dalam kubah. Memang benar-benar sosok yang dirumorkan, ras elf sangat angkuh dan tidak ingin direndahkan, gumam Bai Cu langsung bangkit dari tempat duduknya. Setelah berjalan hingga Bai Cuye dan panah emas kini berhadapan 100 meter. Baru mereka berhenti satu sama lain. Oh jadi kau yang dirumorkan kuat dan mengerikan, aku tidak melihat kau kuat, malah kau terlihat lemah dan menjijikkan, dengus panah emas langsung menghilang. Wos, matilah kau, teriak panah emas mengayunkan pedang saat muncul di belakang Bai Cuye. Crash, mata panah emas membelalak saat tebasannya hanya melewati tubuh Bai Cuye tanpa luka. Saat panah emas ingin muncul, pandangannya seketika menjadi gelap disertai sulit bernafas. Uhuk-uhuk, panah emas kini mencoba untuk melepaskan tangan Bai Cuye yang mencekik lehernya. Lepaskan sialan, teriak panah emas berusaha untuk bicara disertai mengancam Bai Cuye. Bai Cuye yang sifatnya jarang bicara hanya memiringkan kepalanya. Tak lama ia tersenyum kejam. Hal itu membuat panah emas ketakutan. Tatapannya mengarah ke kelompok faksi yang ia pimpin. Apa yang kalian lakukan? Cepat bantu aku kurang ajar, teriak panah emas meraung. Namun semua anggotanya hanya diam saja, bukannya mereka tidak ingin melangkah, tapi saat ini kaki mereka tidak bisa bergerak sama sekali, ada sesuatu yang mengikat kaki mereka, namun tak tahu apa itu. Lemah, dasar menjijikkan, ucap Bai Cuye dengan nada dingin dan langsung menguatkan cengkramannya. Jangan bunuh aku, jika kau membunuhku, ayahku pasti akan mencari. Crash, aku benci diancam oleh mayat hidup, jika orang tuamu ingin balas dendam, suruh ia datang cepat, atau jika tidak, aku yang akan mencarinya, ucap Bai Cuye dengan nada dingin. Tak lama teriak jerit kesakitan dan meminta ampun menggema hingga ke seluruh kota yang saat ini sunyi. Di dalam kubah,
tepatnya lantai 18, Master Guild yang melihat itu sedikit merinding. Sial, aku tak tahu jika orang ini jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, gumam Master Guild. Tapi jika ia datang, setidaknya peluang kami menang memiliki 70% keberhasilan, gumam Master Guild langsung tersenyum licik. Dengan santai ia mengeluarkan batu komunikasi lalu menghubungi seseorang. Sret, ada kau menghubungiku Master, apa anak itu membuat kau kerepotan lagi? Tanya sebuah suara dari dalam batu komunikasi. Putramu mati dan saat ini kami sedang mencoba menahan orang yang membunuhnya. Orang ini sangat kuat, aku merasa ia berasal dari ras manusia dan memiliki peringkat 20 besar, mungkin di ras manusia. Jika kau tidak datang ke sini maka kau akan menyesal, mungkin beberapa jam lagi aku akan mati dan kau tidak tahu siapa yang membunuh. Duar, suara ledakan terdengar dari dalam batu komunikasi. Sialan ras manusia, aku akan membantai kalian semua. Jangan sebut namaku Panglima Perang Kehancuran jika tidak menghancurkan kalian, teriak suara dari dalam batu komunikasi. Tunggu aku, dalam 2 jam aku akan sampai, pastikan kau menahannya dan jangan sampai mati. Jika kau mati, maka seluruh keluargamu akan aku buat jadi budak, ancam sosok suara. Jelek, batu komunikasi yang Master Guild pegang langsung hangus. Kini Master Guild tersenyum tipis. Hehehe, kau kira bisa mengancamku? Kita lihat nanti saat pertarungan selesai. Aku yakin kau akan terluka parah dan saat itulah aku akan membunuhmu, kekeh Master Guild dengan seringai licik. Wos, tep, YR mungkin sudah membunuh semua penghuni kota Dasten, tapi mengapa aku merasa ada pertarungan besar akan datang beberapa saat lagi, ucap Long Yuan kini berjalan santai memasuki kota Dasten. Jiulong yang mendengar itu langsung bersemangat. Tatapan matanya tertuju ke beberapa sosok yang kini datang bersamaan dengan mereka. Yo saudara Yulong, bagaimana? Apa kau sudah bermain dengan mereka? Tanya Jiulong dengan nada santai. Bai Yulong hanya mengangguk santai. Lalu tatapan mereka semua mengarah ke sebuah kubah pelindung. Hehehe, pantas saja guru merasa akan ada pertarungan besar. Rupanya Tuan Muda ingin kita ikut memeriahkannya juga. Kekeh Jiulong kini terlihat bersemangat. Wos, tep, oh rupanya aku datang tepat waktu, pertunjukan yang sebenarnya akan dimulai beberapa saat lagi, ucap Pixiu tersenyum lebar. Pandangan Pixiu mengarah ke semua keluarganya. Di mana Tuan Muda Ye? Tanya Pixiu saat sadar Bai Chu Ye tidak ada di sini. Kita juga baru datang. Mungkin ia sedang menunggu sesuatu sehingga sampai saat ini belum menyerang kubah tersebut, ucap Long Yuan menunjuk ke arah kubah. Pixiu mengangguk santai. Jika begitu, lebih baik kita bersembunyi lebih dulu, mungkin Tuan Muda Ye belum muncul sampai sekarang karena ingin kita belum melakukan pergerakan juga. Semua orang yang ada di sana langsung mengangguk. Mereka pun bergerak ke arah tertentu. Tak lama setelah kepergian Long Yuan, Pixiu dan yang lainnya, Bai Chu Ye muncul. Rupanya mereka kini jauh lebih cerdas dan tidak bertindak agresif, gumam Bai Chu Ye dengan wajah datar. Sepertinya ayah mengirim kita ke sini untuk membuat kita sadar jika kekuatan bukanlah utama, tanpa pikiran, kekuatan saja tidak bisa membuat kita bisa menang dan tanpa kekuatan, pikiran saja belum tentu bisa membuat kita menang. Ini seperti sebuah air dan api. Mereka bertolak belakang namun masih saling membutuhkan, sambung Bai Chu Ye seketika tersadar. Setelah merenung, pandangan Bai Chu Ye seketika mengarah ke titik cahaya yang kini mengarah ke sini. Apa yang aku pikirkan ternyata benar, tidak sia-sia aku menyelidiki identitas elf arogan yang aku bunuh tadi dan juga, pandangan Bai Chu Ye mengarah ke lantai 18, tepatnya tempat Master Guild berada. Orang tua itu sangat licik. Ia juga yang membuat selebaran poster untuk memburu kami. Wos, Bai Chu Ye langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Sret, tak lama sebuah getaran tiba-tiba muncul. Duar, di mana orang yang membunuh putraku pedang perak, teriak sosok elf bertubuh kekar, pandangannya mengarah ke lantai 18 tempat Master Guild berada. Wos,
Tak lama kubah yang melindungi guild seketika terbuka. Wus, wus, tep-tep, salam Panglima Kehancuran, sapa Master Guild yang memiliki nama julukan Pedang Perak. Jangan basa-basi, di mana orangnya dan di mana jasad putraku, ucap Panglima Kehancuran kini dengan mata memerah. Pedang Perak hanya bisa menghela nafas, pandangannya mengarah ke sosok kulit kerang. Panglima Kehancuran ikut melihat ke arah di mana pedang perak melirik. Saat melihat dan tahu itu wajah putranya, dengan cepat Panglima Kehancuran melesat. Tidak, duar, gedebuk. Aura dari tubuh Panglima Kehancuran seketika keluar, dan menghancurkan area di sekitarnya. Dengan wajah ganas, Panglima Kehancuran kini membakar putranya, lalu abunya ia taruh di botol kecil. Tatapan Panglima Kehancuran kini mengarah ke pedang perak. Saat masalah ini selesai, kau akan berurusan langsung denganku, ucap Panglima Kehancuran dengan wajah dingin. Tatapan Panglima Kehancuran lalu teralihkan ke sosok orang berjubah hitam, sosok tersebut melayang di atasnya. Panglima Kehancuran langsung tahu jika ia yang telah membunuh putranya. Sret, aku akan membuatmu menyesal karena telah membunuh putraku. Kematian tidak akan bisa membalas apa yang telah kau perbuat. Ucap Panglima Kehancuran mengeluarkan sebuah tombak yang cukup panjang serta bilah seperti kapak. Bai Cuye hanya memiringkan kepalanya, lalu tatapannya beralih ke pedang perak. Kau cukup pintar juga memanfaatkan keadaan, ucap Bai Cuye dengan nada datar. Tubuh pedang perak sedikit bergetar saat sadar jika rencananya diketahui. Apa maksudmu manusia menjijikan, dengus pedang perak pura-pura marah. Jangan banyak tanya, bantu aku memusnahkan mereka, sementara dia milikku, ucap Panglima Kehancuran langsung melesat ke arah Bai Cuye. Pandangan pedang perak langsung mengarah ke sekelompok orang-orang berjubah hitam bertudung. Sial. Jumlah mereka sangat banyak walau dari aura mereka, dia yang paling kuat. Tetap saja, sebelum pedang perak menyelesaikan ucapannya, sebuah teriakan memperingatinya. Master, hati-hati. Salah satu ahli ranking SS langsung berteriak keras. Wus, sebuah bola api berbentuk cakar langsung mendekat ke arah pedang perak. Dengan cepat pedang perak mengayunkan pedangnya. Wus, cahaya berwarna perak langsung muncul dari ayunan pedang Master Guild. Duar, hahaha. Kau adalah musuh yang aku cari-cari, buatlah aku bersemangat, teriak Pixiu sambil tertawa layaknya orang gila. Pixiu muncul di depan pedang perak, tangan Pixiu yang membentuk sebuah cakar serta dialiri mana, langsung terayun ke tubuh pedang perak. Pedang perak dengan cepat memiringkan badannya ke samping kanan, ia juga terlihat mengayunkan pedangnya sebagai balasan. Treng! Dengan santai Pixiu menggunakan tangan kirinya menahan pedang Master Guild. Wus, Master Guild atau pedang perak langsung mundur. Hanya ranking SS, tapi kekuatannya kurang lebih setara denganku, gumam pedang perak sedikit terkejut. Wus-wus, dua ahli ranking SS seketika muncul di samping pedang perak. Master, biarkan kami membantumu, ucap ahli di sebelah kanan Master Guild. Benar, orang ini terlihat cukup kuat. Tapi jika kita bersama, maka ia pasti akan mati lebih cepat, sambung ahli di sebelah kiri Master Guild. Baiklah, tapi kau beritahu ahli ranking SS lainnya untuk membantu Panglima Kehancuran, karena musuh yang sebenarnya adalah orang yang memiliki kekuatan spesial darah itu, ucap Master Guild. Haah, kalian benar-benar memandang tinggi diri kalian dengan mengabaikanku, baiklah akan aku tunjukkan apa itu kekuatan absolute. Agar kalian sadar jika kekuatan kalian ini sangatlah sampah, dengus Pixiu. Blus, Pixiu terlihat mencoba sesuatu yang berasal dari dimensinya, yaitu teknik kultivator. Teknik pedang yang biasa ia gunakan dulu. Teknik pedang surgawi. Pedang yang terbuat dari mana Pixiu seketika bergetar, hingga mengalami keretakan. Tebasan cakar singa bayangan, teriak Pixiu. Blus, wus. Sebuah cakar berbentuk pedang dalam jumlah 3, kini melesat ke arah Master Guild dan anggotanya. Jangan remehkan serangan ini, cepat buat pertahanan, walau serangan ini terlihat tidak memiliki kekuatan, aku merasa kita akan mati jika terkena serangan ini, ucap Master Guild waspada.
Kedua anggota guild langsung mengangguk serius, mereka pun langsung menggerakkan tangan mereka. Perisai cahaya, berikanlah perlindungan mutlak, teriak kedua ahli tersebut. Mereka tidak sadar jika Master Guild sudah mundur dan melarikan diri sana. Saat mereka sadar jika Master Guild pergi, mereka ingin berteriak marah. Tapi cakar berbentuk pedang sudah lebih dulu membentur perisai yang mereka buat. Duar, krak-krak, duar. Tanpa bisa melakukan perlawanan, tubuh kedua ahli tersebut langsung meledak dan membuat guncangan yang cukup besar. Pixiu sedikit tersenyum saat melihat serangannya ternyata sangat dahsyat. Pandangan Pixiu lalu beralih ke Master Guild yang saat ini ingin mengaktifkan perisai kubah kembali. Haah. Kau tidak sadar jika para saudaraku sudah berada di dalam guild, kau membuat kematian para anggota guildmu sendiri dengan mengaktifkan perisai kubah, ejek Pixiu. Dengan cepat Pixiu melesat ke arah perisai kubah yang akan sedikit lagi tertutup. Wus. Wus. Pixiu langsung mengalirkan setengah dari mananya ke kakinya agar kecepatannya meningkat. Blus. Wung. Kecepatan Pixiu seketika tidak dapat dilihat oleh mata. Bahkan Master Guild tidak akan menyadari jika Pixiu ikut masuk ke dalam kubah. Di atas langit, Panglima kehancurkan kini semakin meraung saat tidak bisa melukai Bai Cuye. Sialan kau manusia rendahan, berani sekali kau mempermainkan Panglima ini, teriak Panglima kehancuran mengayunkan tombaknya sekuat tenaga ke arah tubuh Bai Cuye. Crash! Tubuh Bai Cuye terbelah dua, tapi tak lama tubuh Bai Cuye menyatu lagi. Bukankah kau yang lebih rendahan, tidak bisa menyentuhku? Ejek Bai Cuye dengan nada datar. Ketahuilah batasanmu ras menjijikkan, sambung Bai Cuye. Bai Cuye langsung muncul di depan Panglima kehancuran yang saat ini memasang wajah merah. Tubuhnya yang tadinya mengeluarkan cahaya putih, kini berubah mengeluarkan cahaya berwarna biru pudar. Duar-duar, gedebuk, dari tubuh Panglima kehancurkan. Ledakan terus terjadi hingga membuat Bai Cuye terpaksa mundur. Mana ini sedikit mirip dengan energi kehidupan milik Xier, tapi ini jauh lebih rendah dari milik Xier yang sangat murni, gumam Bai Cuye. Kekuatan spesial Bai Cuye memiliki tolak belakang dengan kekuatan spesial milik adiknya, tapi adiknya pernah memberikan sesuatu yang membuat Bai Cuye tidak tertekan atau takut terhadap energi kehidupan. Hahaha, inilah kekuatan ras yang paling mulia, aku telah membangkitkan kekuatan spesial murni ras elf, sebuah tawa terdengar menggema. Tatapan Panglima kehancuran langsung mengarah ke Bai Cuye. Demi keadilan aku harus menghancurkan kekuatan menjijikkan yang ada di dalam tubuhmu, ucap Panglima kehancuran dengan nada bermartabat. Tombak Panglima kehancuran langsung berdengung, aura kehidupan langsung merebes keluar ke segala arah. Dengan pandangan jijik Panglima kehancuran mengayunkan tombaknya ke arah Bai Cuye. Dewa kehidupan, berikanlah aku kekuatan untuk membasmi musuh cahaya. Teriak Panglima kehancurkan. Blus. Bola cahaya dengan aura agung melesat ke arah Bai Cuye. Bai Cuye tersenyum kecil. Demi kejahatan, aku harus menghancurkan kesombonganmu, ejek Bai Cuye. Dengan santai Bai Cuye mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi aura kehidupan milik adiknya. Blus, berani sekali tikus-tikus kecil seperti kalian menyentuh kakakku. Ketahuilah batasanmu. Sebuah suara muncul saat Bai Cuye membuka botol tersebut, dan tak lama setelah keluar suara Bai Xie. Bola cahaya dengan aura kehidupan dari serangan Panglima kehancuran langsung menghilang. Hal itu langsung membuat Panglima kehancuran membelalakkan matanya, ia juga merasa tertekan hingga ke batasan yang paling bawah, oleh suara dari sebuah botol yang dibuka Bai Cuye. Itu suara Dewi Peri Kehidupan, ucap Panglima kehancuran langsung terjatuh, mentalnya seketika hancur. Panglima kehancuran betul sewaktu ia kecil, ia pernah mendengar suara itu dari pohon suci. Tapi semenjak penjaga pohon suci mati, pohon suci sedikit demi sedikit menyusut dan air suci yang ada di pohon suci secara tiba-tiba menghilang. Bai Cuye kini perlahan turun, dengan santai ia mengulurkan tangannya. Tak lama tubuh Panglima kehancuran yang mentalnya dihancurkan, kini terselimuti oleh darah.
5 menit berlalu, Bai Chuye langsung memegangi dagunya. Aku tak menduga jika para leluhur ras elf ini sungguh menjijikkan, bahkan mereka dengan serakah mengambil apa yang diberikan dewi mereka, gumam Bai Chuye. Bai Chuye yang cukup cerdas dan semua kecerdasannya ini tentu berasal dari ayahnya, bukan hanya dirinya. Kakak dan adiknya pun mempunyai kecerdasan yang sama. Namun sifat mereka saja yang berbeda. Rupanya aku harus mencari aliansi dengan ras elf yang menentang para leluhur ras elf dan kekaisaran Darium. Gumam Bai Chuye dan satu tujuannya kini, yaitu sebuah guild yang selalu menentang kekaisaran Darium. Yaitu Guild Darah Putih. Dari ingatan yang Bai Chuye dapat, Master Guild Darah Putih ini bernama Ariel, dan ia memiliki teman yang berasal dari ras kuno. Rupanya Panglima Kehancuran ini mengetahui banyak, namun ia selalu menutupinya terhadap kekaisaran Darium, gumam Bai Chuye. Anaril dan Ariel, keduanya master guild terkuat yang ada di dimensi ini dan satu lagi master terkuat berasal dari ras manusia, namun orang ini tidak mengetahuinya. Gumam Bai Chuye kini mengangguk santai. Pandangan Bai Chuye langsung mengarah ke para keluarganya, yang kini terlihat akan menghancurkan seisi guild. Wus! Bai Chuye menghilang sambil membawa Panglima Kehancuran yang masih hidup. Dengan gerakan santai Bai Chuye mengayunkan tangannya, sebuah jarum kecil berbentuk darah seketika melesat ke arah kubah. Wus! Duar! Kubah langsung hancur, Bai Chuye pun langsung melesat ke arah Pixiu yang saat ini melawan 10 ahli, 1 ahli ranking SS plus yang tak lain Master Guild dan 9 sisanya ahli SS yang tak lain anggota guild. Sret! Bai Chuye muncul, tanpa basa-basi ia mengayunkan tinjunya di depan salah satu ahli ranking SS. Wus! Duar! Tubuh ahli tersebut langsung hancur menjadi kabut darah. Tidak berhenti sampai di sana, Bai Chuye kembali muncul lalu membunuh mereka satu persatu dengan kecepatan mengerikan. Master Guild langsung membeku saat melihat Bai Chuye dengan cepat membunuh anggotanya. Sial, ini pembantaian bukan pertarungan. Aku harus kabur, gumam Master Guild mendorong mundur Pixiu. Jelek, saat Master Guild ingin mengeluarkan sesuatu, tubuhnya langsung membeku saat sebuah pedang berwarna merah kini menembus tubuhnya. Tak lama tubuh Master Guild langsung mengering. Tuan Muda Ye, kenapa kau ambil bagianku? Ucap Pixiu sedikit kesal. Jangan terlalu lama, kita harus pergi dari sini, jika tidak, salah satu leluhur ras elf yang memiliki ranking SSS plus datang lebih dulu sebelum kita membunuh mereka semua, ucap Bai Chuye dengan nada datar. Pixiu yang awalnya kesal, langsung melesat membantu yang lain membunuh semua elf yang ada di guild. Tidak sampai 10 menit, kini Bai Chuye, Pixiu, Long Yuan, Jiulong, Bai Yulong, Bai Ji Pixiu dan Bai Gi Pixiu berkumpul. Ayo pergi. Beberapa menit lagi ahli kuat itu akan datang, ucap Bai Chuye langsung mengeluarkan token teleportasi yang berasal dari dimensi mereka. Dengan cepat Bai Chuye menggenggam serta mengalirkan sedikit energinya. Blus! Jelek! Bai Chuye dan sekeluarga langsung menghilang, tak sampai 2 detik. Muncul elf muda yang aura anggun dan berwibawa. Di belakang elf muda tersebut ada puluhan ahli ranking SSS. Leluhur, rupanya kita terlambat beberapa detik, mereka kabur dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, ucap salah satu ahli ranking SSS saat melacak ke seluruh kota. Cari Panglima Kehancuran, jika mayatnya tidak ditemukan, maka hancurkan seluruh keluarga pedang perak dengan alasan memberontak. Ucap elf muda yang dipanggil leluhur. Setelah mencari, namun tidak menemukan mayat Panglima Perang, leluhur tersebut terlihat marah dan menyuruh para pengikutnya pergi, menghancurkan keluarga pedang perak. Sementara ia langsung menghilang entah kemana. Wus! Tidak sampai 1 hari, berita menggemparkan kembali terdengar ke seluruh wilayah ras elf. Kota besar Hiol hancur, bukan hanya itu saja, mereka mendengar jika keluarga dari Master Guild Pedang Perak dihancurkan karena telah berkhianat, dan mencoba memberontak dengan bersekutu bersama ras manusia. Tep-tep, hei, apa kau tahu, mengapa keluarga pedang perak dihancurkan? Bisik salah satu elf yang sedang berdiri santai.
Tentu saja aku tahu, mereka kan memberontak, jawab temannya. Bukan hanya itu saja, aku mendengar jika Panglima kehancurkan kini menghilang, mungkin ras manusia telah menangkapnya dan hal itu membuat kekaisaran marah besar hingga menghancurkan keluarga dari pedang perak. Bisik elf yang pertama kali bicara. Apa ucapanmu ini benar? Jika begitu ini akan menjadi berita lebih menggemparkan lagi. Salah satu panglima dengan ranking SSS yang cukup ditakuti kini dihilang, ucap temannya. Jangan berisik, apa kau ingin dipenggal dan semua keluargamu dibunuh? Bisik elf yang bicara pertama kali. Temannya yang sadar telah salah bicara langsung menutup mulutnya dengan tubuh bergetar ketakutan. Jauh di sebuah bangunan yang tinggi dan megah, tepatnya Guild Petualang Darah Putih. Di lantai teratas, kini duduk seorang pemuda bertudung, ia dengan santai menggoyang-goyang gelas kecil yang ia pegang. Apa ini rencanamu kakak Ling Bai? Tanya sebuah suara lembut, namun memiliki ketegasan. Di antara semuanya, mungkin kau adalah orang yang paling cepat tanggap Ariel, tak heran saat aku datang kau tak terkejut, ucap Bai An dengan nada santai. Kau terlihat seolah baru mengenalku saja kakak, aku bahkan tahu jika sekelompok para pengacau ini adalah keluargamu dan dua dari mereka putramu, dengus Ariel disertai senyum kecil. Bahkan salah satu putramu sedang dalam perjalanan menuju ke sini, dan aku yakin ini adalah bagian dari rencanamu sebelum menuju ke dimensi ini kak, sambung Ariel dengan nada serius. Bai An yang mendengar itu tersenyum kecil. Tidak heran jika julukanmu Darah Putih, ucap Bai An dengan nada santai. Lalu pandangan Bai An mengarah ke sosok pria yang berdiri di sambung Ariel dalam wujud bayangan. Ranking SSS plus bahkan ia lebih kuat dari Cynthia, cukup mengerikan kau mempunyai wakil master, ucap Bai An. Hal tersebut langsung membuat sosok pria tersebut terkejut disertai tubuhnya bergetar. Maafkan hamba tuan, ini adalah perintah dari master, ucap sosok tersebut langsung membuka tudungnya. Terlihat sosok elf muda tampan, namun usianya sedikit lebih muda dari Ariel. Jangan meminta maaf. Kakak tidak akan marah kepadamu, ia memang tahu kau bersembunyi dari awal ia datang, dan jangan lihat kakakku dari segi kekuatan di matamu saja, walau ia terlihat ranking SS+, 10 orang sepertiku jika bergabung bukan lawannya, ucap Ariel tersenyum kecil, aja jejak kesombongan saat ia membanggakan Bai An. Bai An yang mendengar itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Kau dari dulu masih sama Ariel, sifatmu sama sekali tidak berubah. Baik Ariel, Cynthia, kau dan Ares, ucap Bai An menghela nafas. Mendengar nama Ares, tubuh wakil master sedikit bergetar, tentu ia mengenal sosok Ares, seorang petualang tanpa ikatan dan ia adalah petualang yang bebas, walau dari ras Dark Elf, Ares cukup ditakuti oleh ketiga ras, bahkan para leluhur dari ketiga ras mewaspadai Ares. Tidak ada dari ketiga ras yang berani mengajak Ares bergabung. Dahulu 1000 tahun setelah perang besar berakhir, sosok Ares selalu diincar oleh banyak kekuatan. Namun Ares dengan dingin menolak dan jika memaksa, maka ia akan membantainya, bahkan beberapa dari leluhur ketiga ras ikut mati dan terluka parah saat bertarung dengan Ares. Hal itulah yang membuat ketiga ras tidak berani memaksa Ares lagi bergabung dengan mereka. Dan waspada jika Ares bergabung dengan salah satu ras, maka mereka yakin ras tersebut akan berkuasa. Tapi sampai saat ini Ares tidak pernah ingin bergabung, dan keberadaannya sangat sulit diketahui. Hehehe, kau tahu kak, sifat kami ini semua karenamu, semenjak berakhirnya pelatihan yang kau berikan dan menghilangnya dirimu selama jutaan tahun, Ariel menghentikan kata-katanya ia terlihat meneteskan air matanya. Kau masih cengeng Ariel, aku tahu kau selalu mencoba untuk ceria, tapi bukankah ada sosok yang kini mendampingimu, ucap Bai An tersenyum penuh makna. Sosok elf muda yang ada di samping Ariel seketika salah tingkah, sama halnya dengan Ariel, ia yang awalnya sedih langsung memerah padam pada pipinya. Apa yang kau bicarakan kak, ucap Ariel gugup. Bai An langsung mengusap rambut Ariel. Jangan terlalu mementingkan keegoisanmu Ariel, kau pasti akan menyesal seperti di masa lalu,
ingatlah jika seseorang tulus padamu, maka berikan ia kesempatan, ucap Bai An. Wos, Bai An langsung menghilang dari tempatnya. Ariel yang mendengar itu seketika tersadar akan masa lalu, ia telah ditinggal mati oleh sosok yang sebenarnya ia cintai, tetapi karena tidak ingin mengakui dan selalu menghindar, saat orangnya meninggal, ia sadar apa yang ia lakukan salah dan kini terjadi lagi. Ariel sadar jika wakilnya mencintai dirinya sepenuh hati dan apapun keputusannya akan selalu ia ikuti. Sementara Anthony yang ikut mendengar ucapan Bai An terlihat gugup saat Ariel kini melihat ke arah dirinya. Anthony, maafkan aku yang selalu mengabaikanmu, mungkin jika kakakku tidak menyadarkanku, aku pasti akan kehilangan dirimu yang selalu tulus menemani dan menerimaku apa adanya. Dengan wajah memerah Ariel berani mengungkapkan isi hatinya. Detak jantung Anthony seketika berdetak lebih cepat saat mendengar ucapan Ariel. Walau ia tidak terlalu paham, tapi satu yang ia ketahui saat ini, yaitu Ariel telah menerima cintanya. Terima kasih kakak Ling Bai, tanpa dirimu, mungkin aku tak akan bisa mengatakan atau memaksa Ariel lagi jika aku mencintainya, karena ia selalu menolakku dan aku pernah berpikir mungkin waktu akan menjawab, dan benar saja. Anthony tidak meneruskan ucapannya saat Ariel kini memeluk dirinya. Di kejauhan, Bai An tersenyum melihat kedua pasangan tersebut akhirnya bersatu. Bertambah lagi satu kekuatan yang cukup mengerikan di sisiku, gumam Bai An. Tidak ada yang mengetahui niatan Bai An yang ingin membuat Anthony terikat dengan Ariel, agar menjadi di pihak dirinya. Setelah itu Bai An melihat ke sebuah kedai kecil yang hanya berisi beberapa orang berjubah hitam. Bocah-bocah ini kini cukup bersabar juga, kekeh Bai An. Slek. Wos, Bai An merobek ruang lalu menghilang entah kemana. Di sebuah kedai yang Bai An lihat tadi, kini Bai Chuye, Long Yuan dan Pixiu tengah duduk menikmati makanan sambil mencari informasi terbaru dengan sabar. Mereka bertiga menyuruh Jiulong, Bai Yulong, Bai Ji Pixiu dan Bai Gi Pixiu menunggu di luar kota. YR, mungkin sudah saat kita langsung pergi ke sana, ucap Long Yuan setelah mendapat apa yang mereka cari. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur dan semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.